Falau kana lahu syarikun fil uluhiyati la yakhlu al-amru fa imma ayattafiqa ala wujudil alam bay yaqul ahduma ana ujiduhu wa yaqul akharu ana ujiduhu ma'aka litata'awana alaihi wa imma yakhtalifa fa yaqul ahduma ana ujidul alama bi qudrati wa yaqul akharu ana uridu adam wujudihi. Jadi seandainya Allah itu punya saingan, punya Tuhan yang sama dengan Allah di dalam ketuhanannya, punya sekutu, maka problem itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ialah kedua Tuhan itu, Allah dan sekutunya itu sepakat untuk mewujudkan alam. Misalnya salah satu dari dua Tuhan itu bilang, saya yang akan wujudkan alam ini. Kemudian satunya bilang, ya saya juga mewujudkan alam itu. Kemudian kamu membantu bahu-membahu. Dan kemungkinan yang kedua ialah beda pendapat kedua Tuhan ini. Yaitu yang Tuhan yang satu bilang, saya yang akan wujudkan alam dengan kekuasaan saya. Yang satunya bilang, oh enggak, saya saja yang mau wujudkan. Saya tidak mau wujudkan alam ini, biar dunia ini kosong. Fa in ittafaqa ala wujudil alami bi an awjada ma'an wa wujida bi fi'li ma lazima ijtima'ul mu'athirain ala atharin wahidin wa huwa muhalun. Apabila kedua Tuhan ini, Allah dan sekutu Allah ini bersepakat untuk mewujudkan alam, yaitu kedua Tuhan ini secara serempak bersamaan mewujudkan alam. Ternyata alamnya secara nyata wujud beneran, maka itu akan berakibat berkumpulnya dua pencipta pada satu ciptaan. Satu ciptaan, alam jagat raya ini satu ciptaan, penciptanya dua, itu mustahil. Mustahil satu ciptaannya dua pencipta. Wa imma yakhtalifa fala yakhlu imma yanfudha muraduhuma aw la yanfudha muradahuma. Apabila kedua Tuhan ini, Allah dan sekutunya itu beda pendapat, maka beda pendapat ini ada tidak terlepas dari dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama, salah satu dua Tuhan itu yang rencananya sukses, atau salah satu dua Tuhan itu rencananya untuk ciptakan alam itu tidak sukses, tidak jadi. Fa in nafadha muradu ahadima dunal akhari kana alladzi lam yanfudh muraduhu ajizan. Apabila yang diinginkan, yang direncanakan oleh salah satu dua Tuhan itu yang sukses, berhasil, rencana Tuhan satunya tidak jadi, maka Tuhan yang tidak sukses keinginannya itu menjadi lemah. Wa qad faradna annahu musawin fil uluhiyati liman nafadha muraduhu. Padahal kita sudah memposisikan, sudah mengandaikan bahwa Tuhan yang sukses ini yang tidak sukses itu sama-sama Tuhannya, sama dengan orang Tuhan yang sukses rencananya. Faidha sabatal ajzu laha sabatal ajzul akhari. Jadi apabila Tuhan yang sukses ini sudah positif, kelepak-kelepak, tidak punya kemampuan, maka yang sukses itu juga kelepak-kelepak juga, tidak mampu juga. Loh, kok bisa orang sukses? Iya, li'annahu mithluhu, karena sama-sama Tuhannya. Nah, jadi berarti ada Tuhan lain, bukan kedua Tuhan itu. Kemudian kita ke syarahnya ya.
Amma bayanuhu bin nisbati liwujubil wahdaniyati fi dzati bima'na adamil kamil muttasili fiha fahuwa annahu law tarakkabat dzatuhu ta'ala min ajza'in fa imma an taquma sifatul uluhiyati bi kulli juz'in aw li ba'dhi dunal juz'i al-akhari aw bil majmu'i wa ala kullin yalzamu adam wujudi syai'in minal alam. Adapun uraian tentang nalar dalil di atas untuk wajibnya binisbat itu untuk wajibnya wadah niat Allah itu satu zatnya, yaitu dengan pengertian tidak Allah itu zatnya tidak berbilangan secara tidak terdiri dari beberapa bagian. Itu logikanya begini, ialah bahwa seandainya zat Allah itu tersusun terdiri dari beberapa bagian, ada tangan, ada mata, ada kepala dan seterusnya, maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinannya yang pertama ialah sifat-sifat ketuhanan itu ada pada bagian dari juz-juz Allah itu, ada di tangannya, ada di kakinya. Kalau memang Allah itu tersusun. Atau sifat-sifat ketuhanan Allah itu ada di sebagian, tidak di seluruh zat Allah. Dunal ba'dil akhar. Atau bil majmu'i, sifat ketuhanan Allah itu ada di asal zat Allah, tidak dijelaskan apakah di tangannya, apakah di kakinya. Itu bil majmu', pokoknya ada di Allah. Ketiga kemungkinan itu pasti alam tidak akan wujud. Baik sifat Allah itu ada di bagian-bagian susunan Allah itu, atau ada di sebagian, atau di secara keseluruhan, itu pasti alam tidak mungkin wujud. Ammal awalu fali'anna kulla juz'in yakunu ilahan fayakunu mamarrah fayati mamarrah laqala bima hunaka ilahan. Adapun yang pertama, bahwa sifat-sifat Allah itu ada di bagian-bagian Allah yang tersusun itu yakunu majmu'ah. Ammal awalu fali'anna kulla juz'in, yang pertama, jadi masing-masing ketuhanan Allah, sifat-sifat ketuhanan ada di bagian juz-juz Allah, ada di kepalanya Allah, misalnya ada kepalanya, ada di tangannya Allah, ada di kakinya Allah. Itu berakibat tidak mungkin wujud alam. Kenapa? Karena masing-masing juz Allah itu adalah jadi Tuhan. Maka apa yang terjadi sama persis dengan seandainya ada doa Tuhan yang sudah diterangkan barusan itu ya. Amma tsani falinal juz' alladzi lam taqum bihi ajizun wa in adzin yakunu majmu' ajizan. Adapun kemungkinan yang kedua, bahwa sifat-sifat ketuhanan Allah itu tidak di seluruh elemen-elemen Allah, tidak di seluruh anasir-anasir Allah, ada sebagian saja, itu kok berakibat tidak mungkin wujud alam, ialah karena bagian-bagian elemen Allah yang tidak ada sifat ketuhanannya itu berarti lemah. Kalau sudah lemah, maka secara keseluruhan artinya juz Allah, bagian Allah yang tidak ada sifat ketuhanannya itu menjadi lemah semua. Wa masalisu fali'annahu yalzamu anna kulla juz'in ajizun wa ajizzuhu yujibu ajza majmu'il ajza'i wa kullu dzalika muhalun. Adapun yang ketiga, seandainya yang ketiga, yaitu sifat-sifat ketuhanan itu ada di keseluruhan Allah, tidak masing-masing anasir Allah, tapi pokoknya di zat Allah begitu saja. Itu akan berakibat tidak wujud alam, tidak ada alam itu. Kenapa itu? Apa alasannya? Alasannya ialah karena setiap bagian dari Allah itu semua lemah semua, tidak mampu semua.
Tidak mampunya masing-masing bagian Allah itu berakibat ketidakmampuannya secara total juz-juz Allah itu. Sedangkan itu adalah mustahil. Ketidakmampuan itu mustahil sebab alam nyatanya ada. Nyatanya alam itu ada. Wa amma wujubuhu wa amma bayanuhu bin nisbati lil wujudil wahdaniyati bi sifati bi ma'na damil kamil muttasarrif fiha fa huwa annahu law kana lahu ta'ala qudratani wa iradatani la lazimah ma sabaqu fiha law kana hunaka ilahani. Adapun uraian dalil untuk wahdaniyat, untuk wajibnya wahdaniyat dalam sifat Allah, dalam arti sifat-sifat Allah itu tidak berbilangan yang sambung dengan Allah, ialah logikanya begini. Seandainya Allah itu punya sifat qudrat, dua qudrat. Seandainya Allah itu punya sifat iradat, dua sifat iradat, maka akan terjadi apa yang sudah diterangkan di atas, yaitu seandainya ada dua Tuhan persis sama, wayangnya sama. Wa amma bayanuhu wallahu alam.